Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini kami beri tajuk, yakni Muhammad bangkit dari kubur. Muhammad bangkit dari kubur. Muhammad bangkit dari kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini tentunya umat Islam, saudaraku semua, telah melaksanakan syahadat-syahadatnya sebelum masuk Islam. Karena persyaratan untuk memasuki agama Islam itu harus bersyahadat, yakni menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Bila tidak menyaksikan Allah dan bila tidak menyaksikan Muhammad Rasulullah, bukan disebut orang Islam. Jadi makna Islam selama ini hanyalah masih di dalam sudut pandang syariat-syariat saja. Maka di dalam syariat hanya cukup membaca dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi Islamnya masih Islam bacaan, bukan Islam yang sesungguh-sungguhnya Islam di sisi Allah. Islamnya hanya di sisi hawa nafsune dewe-dewe. Islamnya hanya di sisi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika syahadat hanya sebatas bacaan-bacaan saja, maka hati kita pun selama ini tetap musyrik, tetap kufur, tetap mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Apa buktinya musyrik? Apa buktinya kufur? Apa buktinya kita selama ini syirik meskipun banyak mengucapkan dua kalimat syahadat? Buktinya adalah kita lebih wujud daripada wujudnya Allah.
terbukti Allahnya gaib, tidak bisa apa-apa kepada kita kecuali diri kita sendiri yang bisa ngapa-ngapain. Berarti yang jadi Tuhan kan bukan Allah. Berarti yang jadi Tuhan kan ya diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang gaib? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan yang tak ada? Kan mustahil. Tidak mungkin. Ya, yang wujud inilah yang selama ini kita pertuhankan. Siapa dia? Hawa nafsu kita sendirilah yang telah lama kita pertuhankan sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kita selama ini masih di dalam alam kejahiliaan, masih berada di alam yang fana, masih di dalam alam yang rusak, masih di dalam alam kemanusiaan selama ini. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum memasuki agama Tuhan. Karena kita selama ini tidak menyadari dari siapa kita ini wujud. Karena kita selama ini kita belum menyadari dari siapa kita ini ada. Karena kita selama ini belum menyadari dari mana kita berasal. Tiba-tiba saja ujuk-ujuk moro-moro dadi dewe, ono dewe, ada sendiri di muka bumi ini. Kan demikian. Sehingga kita mengingkari Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kita tak bertuhan di dalam hati kita. Yang kita pertuhankan hanyalah yang wujud di dalam hati kita. Siapa? Ya, diri kita sendiri yang memproklamirkan jadi Tuhannya diri kita sendiri di hati kita. Karena tak ada Tuhannya, maka hawa nafsulah yang merebut kekuasaan di masing-masing hati manusia. Karena tak ada Tuhan, maka setan iblislah yang ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini. Itulah pandangan beragama dan bertuhan di sisi syariat, yang mana Islamnya Islam hanya sebatas nama saja. Syahadatnya hanya sebatas bacaan saja. Belum mengenai, belum menyentuh syahadat yang sebenar-benarnya syahadat menurut Allah dan Rasulnya. Maka bila syahadatnya hanya sebatas perkataan atau ucapan saja, maka hatinya masih ingkar kepada kewujudan Tuhan, masih ingkar kepada kehidupan Tuhan, masih ingkar kepada kekuasaan Tuhan. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri, yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Hidup kita tuhani, badan kita tuhani, sholat kita tuhani, ibadah kita tuhani, mandi kita tuhani, makan minum kita tuhani, berdiri berjalan kita tuhani, ibadah dan amal kita tuhani, ilmu kita tuhani, kepintaran, kecerdasan, kepandaian kita tuhani, kesuksesan dunia, bekerja kita tuhani, semuanya kita tuhani sendiri. Kenapa? Karena kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya. Maka semua apa yang diamalkannya, maka semua apa yang dilakukannya pasti jatuh dan jatuh kepada
dirinya sendiri, alias diaku-akuinya semua adalah perbuatannya, semua adalah aktivitasnya, semua adalah amaliyahnya, semua adalah laku-laku hawa nafsunya di dalam hatinya. Itulah tanda kita selama ini belum bertuhan. Karena pulangnya kepada li nafsi, bukan kepada lillah. Kenapa? Karena tak tahu lillah. Kenapa? Karena tak pernah menyaksikan lillah. Kenapa? Karena lillahnya ditiadakan. Karena lillahnya dimatikan. Karena lillahnya tidak hadir di dalam hati kita selama ini. Jadi kita ini masih berada di dalam kejahiliaan. Sama seperti nasibnya, sama seperti golongan orang-orang jahiliyah yang ada di Mekah sana saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Jadi tak ada bedanya kita dengan mereka-mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Karena masa-masa yang ada di dalam Al-Quran itu berlaku. Zaman dulu berlaku, zaman sekarang berlaku, yang akan datang nanti tetap berlaku. Kenapa? Karena yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah amsal-amsal, misal-misal, atau kiasan-kiasan, sanepan-sanepan yang tidak diketahui oleh manusia, kecuali manusia yang dikehendaki Tuhannya seperti para nabi dan para rasul itu, serta para aulia Allah yang memahami dengan benar tafsir-tafsir secara mutasabihat yang ada di dalam Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa manusia pada jahiliyah? Karena Muhammadnya masih terkubur. Karena hakikat diri manusianya masih terkubur di dunia. Manusianya masih terhiruk pikuknya di dalam dunia. Masih senang dengan urusan-urusan yang selain Allah. Itulah yang dimaksud terkubur, manusianya sama-sama terkubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, seluruh yang merasa dirinya hidup pasti mati. Mati di mana? Mati di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena tidak mentuhankan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Hanyalah dirinya sendiri. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam hati kita lebih wujud mana antara Allah dengan diri kita? Bila Allahnya tidak wujud, bila Allahnya gaib, tapi ternyata yang wujud, yang hidup, yang perkasa, yang kuasa di dalam hati kita masih diri kita sendiri, itulah setan itu. Setan yang dibakar di dalam anar, manusia yang masih tersesat dan terjerumus hatinya ke lembah siksa dunia. Disiksa mencari dunia, disiksa mencari persaingan kehidupan dunia hingga lupa kehidupan akhiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama Muhammad yang masih terkubur, maknanya hakikat diri sejati manusianya masih terkubur di dalam hatinya, maka ia selamanya akan tersiksa di dalam kuburannya. Jadi secara logika,
Bila Nabi Muhammadnya tidak dibangkitkan dari kuburannya, mana mungkin kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad di dalam persaksian syahadat kita. Dan bila Allah tidak wujud atas diri kita, mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad. Dan mana mungkin kita bisa menyerahkan, mengabdikan, mempersembahkan semua apa-apa yang kita lakukan kepada Allah. Ya tidak bisa. Akhirnya tersesatlah, dimakan oleh iblis dan setan apa-apa yang kita kerjakan, hingga teraku-akui di dalam hati kita, li nafsi, yakni aku yang melakukan semua itu. Kenapa? Karena itulah bukti bahwa kita selama ini tak bertuhan, tak punya Tuhan, alias kita mentuhani diri kita sendiri selama ini. Jadi logikanya, bila Muhammadnya masih terkubur di Madinah sana, bila Allahnya masih gaib, yang mana bisa kita bersahadat? Selama ini kita hanyalah bersahadat kepada iblis dan setan. Kita hanya bersyahadat kepada awake dewe. Menyaksikan ini hidupku, menyaksikan ini badanku. Hanya itu yang kita saksikan selama ini. Kenapa? Karena kita golongan orang-orang kafirin yang terhijab, yang terdinding, yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, yang tidak percaya bahwa Allah itu wujud, yang tidak percaya Allah itu hidup. Buktinya Allahnya gaib, buktinya Allahnya tidak ada, buktinya hanya kita yang wujud di dalam hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini selalu dan selalu membinasakan Tuhan di dalam hati kita. Itulah bukti selama ini bahwa kita selalu jadi musuh-musuhnya Tuhan. Kenapa? Kita menjadikan Tuhan diri kita sendiri di hati kita. Jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Maka ya harus dibangkitkan. Muhammad yang terkubur ini ya harus dibangkitkan. Dengan cara apa? Kita kaji setelah kita latihan mengheningkan diri. Marilah kita mengheningkan diri dahulu, agar kita memahami paparan demi paparan di uripi Allah ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang rela, dengan hati yang ridha, ikhlas kembali kepada Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bagaimanakah caranya agar kita membangkitkan Muhammadnya dari kuburan supaya kita bisa menyaksikan di dalam persyahadatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Mari kita ulang, kita kaji apa sih makna yang sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, wahai manusia yang percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, itu yang dimaksud orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah, wong Allahnya saja gaib. Apalagi taat kepada Rasul, Rasulnya terkubur. Semuanya yang dikatakan di dalam Al-Quran ini hanya dongeng-dongeng belaka bagi kita yang masih wujud menjadi Tuhan di dalam hati kita. Jadi di dalam Al-Quran ini hanyalah dongeng-dongeng kita belaka. Tidak ada artinya. Hanya percaya-percaya doang tanpa pembuktian. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Untuk mentaati Allah, ya kita wajib kenal Allah dulu, baru bisa taat. Untuk mentaati Rasul, ya kita bangkitkan dulu Rasulullah Nabi Muhammad dari kuburannya, baru kita bisa taat. Tapi kalau Allahnya gaib, Nabi Muhammadnya masih terkubur di Madinah sana, bagaimana mungkin kita bisa taat, apalagi bersahadat. Syahadat kita semua selama ini kan hanya syahadat palsu. Palsu belaka, syahadat yang bohongan, syahadat sandiwara saja. Namun di dalam hati kita, kita hanyalah bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri yang ada, yang wujud di dalam hati kita. Jadi bagaimana caranya kita mentaati Allah? Caranya adalah untuk awaluddin ma'rifatullah. Caranya dengan man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang tahu hakikat diri sejati manusianya, maka ia bakal mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, maka taatnya mudah, bisa taat, bisa lillah. Maka kalau sudah mentaati Tuhannya, maka akan bertemu dengan Rasulullah. Berarti siapa yang taat kepada Tuhannya, dialah Rasulullah.
Selama ini kan kita taatnya kepada iblis dan setan. Selama ini kita taatnya hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena iblis dan setan lebih kita wujudkan, lebih kita adakan perannya di dalam hati kita daripada Allah yang gaib itu. Jadi bagaimanakah supaya Allahnya nyata, wujud, hadir di dalam hati kita? Caranya kita mengenali diri kita dahulu. Kita ini bukan terjadi atau terlahir dari batu yang keras, bahkan melebihi kerasnya batu. Akan tetapi kita terlahir, kita tercipta, kita ada di dunia ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada. Kalau bukan karena Allah, kita tak wujud. Kalau bukan karena Allah, kita tak hidup. Kalau bukan karena Allah, kita tak bisa besar begini. Dari sebutir tanah hingga diproses sampai jadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi hingga setua sebesar ini, takkan terjadi tanpa Allah. Berarti siapa yang lebih wujud antara kita dengan Allah? Apakah diri kita sendiri yang wujud? Mana mungkin kita bisa mengadakan diri kita sendiri tanpa Allah? Mana mungkin kita tahu bahwa diri kita adalah manusia tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita tahu, melihat, atau menyaksikan keberadaan dunia ini tanpa Allah? Itu yang wajib kita hayati. Itu yang wajib kita tafakuri. Berarti siapa yang lebih wujud daripada Allah di alam semesta ini? Menurut kita selama ini ciptaan lebih wujud daripada yang menciptakan. Makhluk lebih wujud daripada Allah selama ini di dalam hati kita, kan begitu. Secara logikanya, bagaimana mungkin bangunan-bangunan itu tercipta? Bagaimana mungkin motor, mobil, lampu, pesawat, apapun yang terjadi di dunia ini tanpa manusia? Bila tak ada manusia, apa kulkas, apa TV, apa mobil, apa motor, apa pesawat, apa bangunan-bangunan itu ujuk-ujuk tiba-tiba jadi sendiri tanpa manusia. Jadi sebenarnya di dalam HP, kulkas, TV, mesin cuci, motor, mobil, pesawat, bangunan rumah, dan sebagainya itu ada bayang-bayang manusia di balik wujudnya rumah itu, di balik wujudnya bangunan bertingkat tinggi itu, di balik wujudnya motor itu, di balik wujudnya mobil itu, di balik wujudnya apapun yang diciptakan oleh manusia itu adalah ada bayangan manusianya yang merahasiai di balik ciptaannya. Contoh, kita bisa membuat rumah. Kebetulan kita sebagai kuli bangunan. Jadi terjadinya rumah itu di dalam bayangan tukangnya. Jadi rumah adalah bayangan rahasianya tukang. Jadi rumah atau mobil atau motor, HP, dan semua yang tercipta, yang diciptakan manusia itu hanyalah bayangan-bayangan manusianya. Karena tanpa manusia, perumahan, motor, mobil, pesawat, dan sebagainya takkan pernah ada. Jadi semua peralatan yang terbangun di muka bumi ini adalah rahasianya manusia.
Tapi kita selama ini mentiadakan manusia yang membuatnya di dalamnya. Kita terfokus hanya kepada HP-nya. Kita terfokus hanya kepada motornya. Kita terfokus hanya kepada mobilnya. Kita terfokus hanya kepada pesawatnya. Kita terfokus hanya kepada buatan-buatan manusia daripada pembuatnya. Itulah iman kita semua selama ini. Sama halnya kepada Allah, kita hanyalah menyaksikan ciptaannya daripada menyaksikan yang menciptakannya. Itulah yang membuat persaksian-persaksian kita selama ini selalu jatuh ke lembah hawa nafsu di dewe. Karena tidak bisa menyaksikan siapa yang menciptakan. Karena manusianya terkubur di dalam sepeda motor, manusianya terkubur di dalam mobil, manusianya terkubur di dalam bangunan, manusianya terkubur di dalam ciptaan-ciptaan manusianya. Manusia tidak memandang, tidak mencari siapa yang menciptakan, tapi manusia mencari apa yang diciptakan. Contoh ketika kita makan makanan yang enak di sebuah kedai atau restoran. Yang terpenting di dalam hati kita, makanan ini enak. Tak peduli siapa yang masak, yang penting enak. Begitu bukan? Kita tak pernah mencari siapa yang memasak ini. Kita tak pernah berfokus kepada yang masak. Fokus kita hanyalah kepada hasil masakan enak apa tidak. Karena selama ini iman kita ya seperti itu. Imannya hanya kepada makhluk daripada iman kepada pencipta makhluk. Nah, jadi untuk membangkitkan, untuk mengikuti, mentaati Allah, ya harus kita kembali ke asal usul man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi pulanglah, maknanya hening-heningkan dirimu kepada asal kejadianmu. Awalnya dirimu tak ada, awalnya dirimu tak nyata, awalnya dirimu tak wujud, awalnya dirimu tak hidup, awalnya dirimu tak bisa apa-apa dan tak ada sebutan apa-apa, maka kembalilah ke alam itu. Itulah rumahmu, itulah rumah kita. Ketiadaan, kegoiban. Jadi ketika manusianya sudah tak ada, manusianya sudah goib, maka nyatalah faqad arafa rabbahu, maka nyatalah wujud. Maka nyatalah uripe Allah bila kita sudah bisa pulang lewat pintu pemutusan atau pintu baiat. Jadi ketika kita bisa pulang kampung, maka itulah yang dimaksud mentaati Allah itu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka kita bisa taat kepada Allah. Maknanya apa? Ya tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Kecuali dituhani, kecuali digerakkan, kecuali dirasuli, kecuali diutus, kecuali disuruh Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Maka ketika kita sudah taat kepada Allah, otomatis kita taat kepada Rasulullah. Maka bangkitlah Rasulullah, bangkitlah Muhammadnya dari tidur panjangnya, dari kematiannya, dari kuburannya, bangkit Muhammadnya. Maknanya bangkit Muhammadnya itu apa? Ya bangkit kita menyaksikan Allah dan pesuruh-pesuruhnya, Allah dan Rasul-Rasulnya, Allah dan utusan-utusannya. Selama ini kita kan hanya memandang, menyaksikan diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan, kita menyuruh-nyuruh badan,
untuk minum, contohnya begini. Selama ini di dalam hati kita seolah-olah kita yang mau, kita yang ingin, kita yang bisa untuk minum. Selama hidup kita, pernahkah kita terbesit di dalam hati kita bahwa siapa yang meminumi kita, bahwa siapa yang mengadakan kita, bahwa siapa yang mentahirkan kita di dunia ini? Kita tak pernah terbesit berpikir demikian. Kenapa? Karena tak ada Tuhan selain diriku sendiri di hatiku selama ini. Jadi bagi orang-orang yang sudah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka diamlah manusianya. Manusianya hanya diam sehingga seperti wayang yang tak bisa bergerak tanpa digerakkan sang dalang. Wayang akan membisu tanpa dikalamkan oleh sang dalang. Wayang akan tuli tanpa diperdengarkan oleh sang dalang. Maka wayang tak bisa merasakan apa-apa kecuali dirasa-rasakan oleh sang dalang itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan itulah yang dimaksud syahadatullah itu. Bukan syahadat ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi syahadat yang disaksikan oleh hati, oleh rasa. Yakni merasakan bahwa dirinya tak bisa apa-apa, merasakan bahwa hanyalah Tuhannya lah yang mewujudkan dirinya, merasakan hanyalah Tuhannya lah yang menggerakkannya, merasakan pergerakan-pergerakan antara Tuhan dan hambanya, merasakan pergerakan antara Sang Khalik dengan makhluknya. Itulah yang dimaksud syahadat tunggal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bersyahadat yang benar-benar syahadat ya harus dibangkitkan. Bukan bangkitnya badan Mas Bro. Bukan bangkitnya Muhammad yang di Mekah sana. Tapi bangkitnya Muhammad, penyadaran diri kita selama ini yang lama terkubur di dalam badan. Lalu disiksa di dalam badan, disiksa dengan perkara-perkara dunia. Maka bangkitkan itu agar kita terbebas dari urusan-urusan dunia. Ketika sudah bangkit Muhammad Rasulullah bahwa kita hanyalah diperankan Allah, itulah kebangkitan Muhammad Rasulullah. Jadi sama imannya dengan imannya para nabi dan imannya para rasul. Sama seperti itu. Jadi kita bukan bermakmum kepada jasad yang sudah terkubur di Madinah sana, tapi kita bermakmum kepada hakikat Muhammad itu sendiri. Maka ketika sudah bangkit Muhammadnya, maka ketika sudah bangkit kesadaran hakikat diri sejati manusia kita, maka berbunyilah ayat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim.
Yang artinya maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah membuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah aplikasi yang terlahir ketika Muhammadnya telah bangkit dari kuburannya. Ketika kita sudah bangkit dari tidur panjangnya, dari kemanusiaan menuju kepada Tuhan, maka bangkitlah kerasulannya. Bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya diutus oleh Tuhannya. Tuhannya lah yang menggerakkan, bukan Muhammadnya yang bergerak. Tuhannya lah yang hidup, bukan Muhammadnya yang hidup. Tuhannya lah yang wujud, bukan Muhammadnya yang wujud. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Bangkitnya Muhammad Rasulullah menjadi utusan Allah. Tidak jadi utusan iblis dan setan lagi di dalam hatinya seperti kita. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan untuk contoh rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Agar manusia mencontoh imannya, bukan mencontoh gerak-gerik badannya. Tanpa uripe Allah, tanpa Allah apakah ada gerak-gerik, apakah ada syariat? Karena kita hanyalah menonton, menyaksikan yang diciptakan, sehingga kita buta kepada yang menciptakan. Siapakah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu? Dialah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu adalah sama dengan hidup yang menghidupi seluruh manusia. Maka dari itu Nabi Muhammad sebagai contoh untuk dicontoh imannya. Bukan dicontoh syariat-syariat Muhammadnya. Bukan Muhammad yang bersyariat. Tapi hiduplah yang bersyariat. Itulah yang wajib dicontoh. Maka setelah itu pasti apapun yang terjadi pada diri kita bukan linafsi lagi. Akan tetapi selalu lillah. Lillahi ta'ala. Meskipun tak diungkap, tak dibaca lillah, otomatis lillah sendiri. Kenapa? Karena bukan diri kita lagi yang berkuasa. Karena bukan diri kita lagi yang jadi Tuhan. Karena bukan diri kita lagi yang merajai singgasana kehidupan dan badan ini. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Maknanya memberikan kemenangan hati agar iman ini bisa muncul kembali seperti saat kita belum kedatangan akil balik. Maknanya kita kan tidak ngerti apa-apa dulu ketika kita dilahirkan. Itulah yang dimaksud orang-orang mukmin, orang-orang yang langsung dikendalikan, dikuasai, dihidupi, diuripi Allah. Ketika kita belum bisa ngaku-ngaku ini hidupku, ini badanku. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hatinya. Orang-orang yang merasa dirinya goib. Orang-orang yang merasa dirinya tak ada. Orang-orang yang merasa dirinya mati. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Tuhannya. Itulah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Lalu bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah itu?
Caranya gimana? Ringkasnya. Caranya adalah mari buka surat Al-Fajr ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Inilah jiwa-jiwa orang mukmin, jiwa-jiwa yang sudah bersyahadat, jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagaimanakah caranya agar kita bisa berkumpul dengan jiwa-jiwa yang tenang? Bagaimana sih caranya? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya adalah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, maka Allah akan meridhoimu. Bagaimana mungkin Allah akan ridho bila diri kita tak ridho, bila hanya Allah Tuhan? Bagaimana mungkin Allah meridhoi kita bila Allahnya gaib? Bagaimana mungkin Allah meridhoi kita sedangkan Tuhan tidak kita pertuhankan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah ridho bila hanya diri kita saja yang wujud di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah akan ridho bila kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita? Ya semuanya hanya mimpi belaka, mengharap-harap yang tak pasti. Jadi supaya Allah ridho, kita pun harus ridho bahwa hanya Allah Tuhan, maka lenyapkanlah, maka tiadakanlah, maka malamkanlah, maka sunyikanlah, maka tiadakan dirimu di hatimu. Maka ketika kau sudah memasuki alam itu dengan rela, dengan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Maka dengan itulah tenang jiwamu, tenang hatimu bersama Tuhanmu di hatimu. Maka ala innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah pada mati. Manusianya sudah mati, yang hidup Tuhannya. Mana mungkin yang mati bisa takut? Bagaimana mungkin yang mati masih merasakan kekhawatiran? Kenapa ada rasa takut dan rasa khawatir? Karena dirinya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, jiwanya selalu tenang, damai, selalu di dalam rengkuhan kodok dan koder Tuhannya. Dengan sukarela ia menghadapi apapun yang dihadapinya, kodok dan kodernya Allah. Selanjutnya, wadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah rela, ridho hanya Allah yang wujud di hati kita. Bila kita sudah rela, ridho hanya Allah yang hidup di hati kita. Ketika kita sudah rela, ridho bahwa hanya Allah yang menguasai kita, maka itulah yang disebut mengabdi. Maka kita dikumpulkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang kembali kepada jalan Tuhannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah surga Tuhan itu. Bukan surga-surga yang kita harap-harap dan yang kita damba-dambakan selama ini. Itu kan surganya setan. Itu kan surganya hawa nafsu.
Berhubung yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih hawa nafsu kita, maka surganya ya hawa nafsu. Semua perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsunya. Jadi surganya Allah itu ya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Apa? Ketiadaanmu. Perkara-perkara yang dicintai Allah apa? Kegoibanmu. Perkara-perkara yang dicintai Allah apa? Kelenyapanmu, kegelapanmu, kesunyianmu, dirimu di hatimu. Sehingga nyatalah Allah. Maka itulah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadir Rasulullah. Hanya Allah lah yang bisa menyaksikan zatnya sendiri, dan hanya Allah lah yang bisa menyaksikan seluruh apapun yang diciptakannya. Manusia bisa menyaksikan apa? Manusia hanyalah bisa menyaksikan ketiadaannya. Manusia bisa menyaksikan kegoiban dirinya di hatinya, maka nyatalah Tuhannya. Inilah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka inilah yang dimaksud Muhammad bangkit dari kuburnya. Maknanya itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Ketika kita sudah menyadari kematian kita sudah menyadari dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Ketika sudah berbaiat, maka bangkitlah kesadarannya. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Ketika sudah dibangkitkan, maka dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi setelah kebangkitan tidak melewati alam-alam yang katanya diceritakan, didongeng-dongengkan itu. Semuanya sudah terjadi hak adanya. Shiratal Mustaqim itu yang mana? Shiratal Mustaqim adalah perjalanan kehidupan kita selama inilah. Shiratal Mustaqim itu yang sulitnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, dan tak mungkin manusia bisa melewati tanpa kehendak Allah. Manusia tak bisa lillah tanpa kehendak Allah. Jadi Shiratal Mustaqim yang dibayang-bayangkan kita selama ini sudah terjadi. Tapi kita selalu jatuh ke lembah neraka melewatinya. Mau duduk jatuh ke lembah neraka, mau berdiri jatuh ke lembah neraka, mau sholat jatuh ke lembah neraka, mau ibadah jatuh ke lembah neraka, mau mencari uang jatuh ke lembah neraka, di dalam kesuksesan dan pangkat jatuh di dalam neraka. Apa maknanya? Karena semuanya kita akui, kitalah yang mentuhaninya selama ini. Itulah kita sudah berada di dalam jahanamnya Allah. Bukan jahanamnya manusia. Kalau Shiratal Mustaqimnya manusia, jahanamnya manusia, surganya manusia, alam kuburnya manusia, dan alam akhirnya manusia, katanya besok. Besok kan tidak nyata, mimpi, cuma halusinasi. Imajinasi. Kenapa? Karena di dalam hatinya jin dan setan masih menjadi Tuhan-Tuhannya, hingga semuanya serba imajinasi, semuanya serba halusinasi, semuanya serba angen-angen wae ora nyoto. Karena Muhammadnya masih terkubur, kesadarannya masih terkubur, kesadarannya masih terinjak-injak, diperbudak oleh iblis dan setan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat dipahamkan, dihidayai, dibarokai oleh Allah lewat paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili
ظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.